Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Tidak hanya suara, gerak tubuh juga bisa digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Salah satu contoh implementasi gerak tubuh untuk berkomunikasi adalah bahasa isyarat. Banyak orang kerap menggunakan bahasa tubuh atau gestur ketika tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Gerakan tubuh tersebut bisa difungsikan sebagai kode atau isyarat untuk tujuan tertentu. Nah, kebanyakan orang Indonesia akan mengacukan jempolnya untuk menyatakan setuju. Tapi tahukah kamu kalau isyarat tangan memiliki makna yang berbeda-beda di setiap negara? Bisa jadi isyarat tangan yang kalian anggap positif justru berbeda dianggap jelek di negara lain. Maka inilah isyarat tangan yang harus kamu hindari di negara lain. Isyarat apa sajakah itu? Tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Mengacungkan jempol. Di Indonesia, saat mulut kalian lagi terlalu penuh karena mengunyah makanan yang nikmat, ditanya, bagaimana rasanya? Kalian bisa menjawab dengan acungan jempol. Nah, tapi kalau di negara-negara ini, lebih baik kalian telan dulu makanannya dan jawab dengan yes. Dalam kebudayaan umum di Barat, mengacungkan jempol adalah bentuk tidak formal dari respon positif. Tapi berhati-hatilah jika kalian ada di Rusia, Amerika Latin, Yunani, Afrika Barat, Sardinia, dan Italia. Mengacungkan jempol ke orang lain di sana bisa diartikan penghinaan yang besar, sama kasarnya kayak nunjukin jari tengahmu. Cobalah dengan cara sederhana dengan berkata seadanya yang kalian bisa daripada melakukan isyarat yang ternyata malah diartikan menghina. Mengacungkan dua jari. Bukannya bikin damai, isyarat tangan ini bisa bikin kamu diajak berantem loh. Memang di kebudayaan kita, isyarat ini dapat diartikan perdamaian. Di Indonesia juga, lazim rasanya melihat orang menggunakan isyarat tangan dengan dua jari yang lebih kita kenal dengan peace. Isyarat ini bisa kalian temui di hampir semua foto orang Indonesia. Tetapi tahukah kamu, jika isyarat itu juga bisa bermakna menghina? Bahkan penghinaan itu tergolong ke dalam penghinaan yang berat. Jika kalian berada di Britania Inggris, Australia, Irlandia, New Zealand, dan Italia, hindari isyarat ini ya guys. Isyarat mengacungkan dua jari atau V dengan posisi telapak yang mengarah ke dalam dapat melambangkan kelamin wanita. Jadi berhati-hatilah ya guys. Menyilangkan jari telunjuk dan jari tengah. Kamu mungkin mengenal bentuk isyarat atau gerakan tangan ini sebagai bentuk kamu membuat janji palsu. Tapi kebudayaan berbeda, tentu saja kepercayaan juga berbeda. Di kebudayaan Barat, isyarat ini memiliki konotasi yang lebih positif, di mana dapat berarti semoga beruntung. Jika kamu mau menyemangati teman yang mau ujian atau lomba di sana, kamu bisa menggunakan jari ini. Tapi jangan coba-coba menggunakan isyarat jari ini di Vietnam. Isyarat jari ini dapat berarti negatif, di mana memiliki arti yang serupa dengan isyarat peace, yaitu menggambarkan alat kelamin wanita. Ya, karena tiap negara terbentuk dari kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda ya guys. Lingkaran jari oke. Memang simbol jari telunjuk dan ibu jari yang dipertemukan ini diartikan baik di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, karena setiap negara memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, maka justru isyarat ini menjadi tidak baik. Membuat lingkaran dengan tangan ini mengartikan baik dan tidak masalah di negara kita. Namun isyarat ini memiliki arti yang jauh berbeda di beberapa negara di Eropa, di mana ini dapat menjadi salah satu bentuk mengatai seseorang bahwa dirinya tidak berarti. Lebih buruk lagi di Brazil, Jerman, dan beberapa negara Mediterania, isyarat ini menggambarkan anus dan digunakan untuk mengatai seseorang homo. Wah, bahaya juga ya. Metal. Seperti namanya, biasanya gerakan tangan ini sering digunakan di konser-konser band rock.
Gerakan tangan menggumpal dengan telunjuk dan jari kelingking diacungkan adalah isyarat disebut korna, namun di Indonesia dikenal dengan metal. Di negara-negara di bagian Amerika Latin dan Eropa, gerakan tangan ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksetiaan seorang istri atau suami. Beda halnya di beberapa kebudayaan yang dapat mengartikan sebagai bentuk positif yang digunakan untuk olahraga dan juga mengusir setan. Tangan terbuka. Kamu lagi mau nyebrang jalan di Yunani atau butuh taksi di Korea Selatan? Jangan pernah menyetop kendaraan dengan telapak tangan menghadap ke mereka ya. Lebih baik kamu melambai secara vertikal dengan telapak tangan menghadap ke bawah saat menghentikan taksi. Isyarat ini dianggap tidak sopan di Yunani. Hal ini dikenal sebagai mozza atau merupakan salah satu bentuk cacian dan pelecehan. Kepercayaan atau kebudayaan ini bermula dari zaman Romawi Timur, yang dimana masyarakat membuang kotoran ke muka para kriminal. Isyarat tangan ini juga berlaku di Korea Selatan. Di negara ini diartikan sebagai memanggil anjing. Kamu tidak mau dilecehkan kan? Jadi hindari isyarat ini di negara mereka. Mengibaskan dagu. Jarang terlihat dalam kebudayaan kita karena memang hanya dimengerti di Belgia, Prancis, Italia Utara, dan Tunisia. Di Italia, isyarat ini secara sederhana diartikan tidak, akan tetapi berhati-hatilah jika kamu berada di Prancis. Isyarat tangan ini dapat berarti kamu seperti menunjukkan kelamin kamu dan dikenal sebagai bentuk makian yang juga dapat berarti pergi atau mengusir seseorang. Jadi, hindari meletakkan jarimu di dagu dan mengibaskan atau seperti menyentil dagumu keluar saat berada di negara mereka. Memanggil dengan satu jari. Menekuk jari telunjuk ke arahmu sendiri dan berkali-kali sudah dikenal sebagai salah satu bentuk isyarat yang menggambarkan memanggil seseorang. Biasanya digambarkan seseorang wanita yang menggunakan isyarat ini untuk menandakan dirinya sedang menggoda si lelaki. Di kebudayaan yang kita kenal, ini juga merupakan salah satu cara yang tidak sopan untuk memanggil seseorang. Hanya saja ini juga dapat berarti negatif, khususnya di Filipina, yang berarti kamu menganggap lawanmu sebagai anjing. Bahkan kamu dapat ditangkap pihak berwajib karena isyarat ini dan jari telunjukmu mungkin akan dipatahkan sebagai hukumannya. Ngeri kan? Telunjuk menempel satu sama lain. Jika kamu merencanakan liburan ke Mesir, kamu harus memahami isyarat ini jika kamu tidak mau dipukuli. Saat kamu berada di negara Mesir, berhati-hatilah. Jangan pernah menempelkan jari telunjukmu satu sama lain, karena ini berarti kamu ingin seks atau bercinta dengan orang yang menjadi arah isyarat tanganmu. Hampir tidak ada alasan mengapa kamu harus membentuk isyarat ini. Tapi jika kamu memang ingin membuat isyarat ini, pastikan kamu memang ingin melakukannya. Dan siap-siaplah jika isyaratmu diterima secara negatif dan orang-orang memarahimu. Menyelipkan ibu jari ke sela-sela jari telunjuk dan tengah. Nah, kalian pasti pernah lihat kan? Bahkan mungkin kalian pernah gunain isyarat ini pas lagi nongkrong sama temen, pas lagi bercanda, dan lain-lain. Menyelipkan ibu jari ke sela-sela jari telunjuk dan tengah memang dianggap tidak senonoh. Sebenarnya isyarat ini tidak hanya ditemukan di Indonesia saja. Di negara lain juga melakukan isyarat ini, namun dengan arti yang berbeda. Di Brasil misalnya, gerakan menyelipkan ibu jari ke sela-sela jari telunjuk dan jari tengah diartikan sebagai pesona keberuntungan untuk mengusir rasa cemburu. Namun makna ini berbeda dengan di Indonesia, yang dianggap simbol jorok atau gerakan cabul. Nah, itulah isyarat tangan yang harus kamu hindari di negara orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.